Penelitian yang kami lakukan yaitu tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan industri daur ulang baterai aki Bantar Setia, Percut Setuan. Waktu kami meneliti pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, tempat penelitian kami di Bantar Setia, Percut Setuan. Industri daur ulang limbah baterai aki diduga telah mencemari lingkungan pemukiman warga, Gang Murai, Jalan Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang berada di seputaran gudang pengolahan baterai aki tersebut menuturkan hal ini telah berlangsung cukup lama yang diduga telah mencemari air bersih warga. Sudah 15 tahun juga gudang ini beroperasi, air sumur kami menjadi hitam dan mengakibatkan kulit gatal-gatal. Baterai aki itu dikumpul di gudang, nanti itu dipecah dan diambil timahnya. Selanjutnya itu didaur ulang lagi untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali dalam bentuk timah bulat. Pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran udara. Di dalam aki bekas terkandung berbagai senyawa kimia berbahaya. Ketika aki bekas pakai dibuang begitu saja dan terkena panas matahari, aki akan terurai dan zat-zat kimia akan mencemari udara. Zat kimia tersebut juga bisa terserap ke dalam tanah dan mengkontaminasi air tanah. Adapun bentuk-bentuk pencemaran yang kami jumpai di daerah tersebut yang disebabkan oleh pengelolaan batu aki adalah pencemaran air dan udara. Air yang ada di sekitar wilayah pengelolaan batu aki sangatlah tercemar, berbau dan warnanya hitam sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh masyarakat. Selain air, udara juga termasuk dalam pencemaran lingkungan hidup. Karena saat pengoperasian batu aki berjalan, udara yang ditimbulkan sangatlah berbau dan tidak sedap. Warga yang berada di seputaran gudang pengelolaan baterai aki tersebut menuturkan hal ini telah berlangsung cukup lama yang diduga telah mencemari lingkungan masyarakat dan berdampak buruk bagi masyarakat. Seperti pada video ini, kelompok kami telah mewawancarai salah satu warga yang berada tepat di samping gudang pengelolaan industri daur ulang baterai aki, yaitu Ibu Nur. Beliau perwakilan narasumber dari warga sekitar menjelaskan bahwa sudah 15 tahun pengelolaan industri baterai aki beroperasi dan meresahkan warga. Adapun dampak yang diterima oleh warga sekitar lokasi pengelolaan industri daur ulang baterai aki terdiri dari 1. Berdampak terhadap air masyarakat. Air menjadi hitam dan bau sehingga tidak bisa digunakan. Yang kedua, berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain mengganggu kebutuhan air masyarakat, pengelolaan industri daur ulang baterai aki ini juga sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan kulit. Maka masyarakat di sana sering mengalami gatal-gatal di seluruh badan. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan pernapasan. Karena adanya bau yang disebabkan oleh pengelolaan industri daur ulang baterai aki yang menyebabkan masyarakat mengalami masalah kesehatan dan pernapasan karena udara sudah tercemar oleh asap atau bau yang ditimbulkan oleh daur ulang tersebut. Secara khusus pengaturan lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun khusus terkait pengaturan limbah B3 dumping diatur PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61. Selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Negara hadir dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk melakukan implementasi nilai-nilai keadilan yang ada dalam pemenuhan sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh seorang dan perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu memberikan sebuah pencerahan bagi pelaku tindak pidana lingkungan, salah satunya perusak lingkungan air limbah perusahaan yang mau dan tidak mau maka akan dikenakan sanksi. Namun implementasi atau aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 masih lemah dan belum maksimal. Dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri di mana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah. Selanjutnya faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum. Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung. Faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka 1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. 3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporian masyarakat. 4. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Baik, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang diagram Fishbone Basic Project Hukum Lingkungan. Pada Basic Project Hukum Lingkungan, kami mengangkat permasalahan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri daur ulang baterai aki. Pengelolaan industri daur ulang baterai aki terdiri dari 3 bahan, yaitu aki bekas, kotak plastik, dan C-aki. Yang pertama adalah aki bekas. Aki bekas pertama kali dilakukan pemotongan yang mengandung asam sulfat, lalu menghasilkan limbah cair. Yang kedua adalah kotak plastik. Kotak plastik pertama kali dihancurkan atau melakukan penghancuran, lalu melakukan pencucian, yang mana menghasilkan air yang berwarna hitam. Air yang berwarna hitam yang ada pada sumur masyarakat di sekitar industri daur ulang baterai aki itu disebabkan oleh pencucian dari kotak plastik serta asam sulfat yang menghasilkan limbah cair, sehingga air masyarakat berwarna hitam yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di bidang kulit, sehingga masyarakat sering mengalami gatal-gatal. Yang ketiga yaitu bahan C-aki. Bahan C-aki pertama kali dilakukan daur ulang, sehingga daur ulang ini menimbulkan debu, gas, bau, dan siap. Yang mana debu dan gas ini mempengaruhi penciuman dari masyarakat sehingga mengalami gangguan pernapasan karena bau yang ditimbulkan oleh daur ulang C-aki yang sangat bau dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dari masalah-masalah yang kami utarakan atau kami kaji ini, adapun solusi utama yang kami sarankan yaitu supaya pemilik dari daur ulang baterai aki memindahkan industri daur ulang baterai aki jauh dari permukiman masyarakat. Agar solusi ini bisa terlaksana dengan baik, sebaiknya pemerintah turut langsung ke lapangan dan memberikan sanksi hukum kepada pemilik daur ulang baterai aki supaya pemilik daur ulang baterai aki mau memindahkan industri daur ulang tersebut, dan supaya masyarakat terhindar dari masalah-masalah yang disebabkan oleh industri daur ulang baterai. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan di Gang Murai, Jalan Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, bahwasanya masih terjadi namanya yang memproduksi hasil limbah aki tanpa mempedulikan dampaknya terhadap masyarakat sekitarnya. Di dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dalam undang-undang tersebut sudah jelas hak yang harus didapatkan oleh masyarakat dari tempat tinggalnya. Selain itu, ada juga yang mengatur tentang limbah B3 atau dumping, diatur dalam PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kondisi exiting pengolahan limbah baterai sekali pakai bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memilih sampah masih kecil dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui cara pembuangan limbah baterai dengan benar. Secara umum masyarakat cukup mengetahui sampah B3, namun masih banyak masyarakat belum mengetahui jenis dari sampah B3. Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan B3 pun masih sedikit, sehingga masyarakat kurang mengetahui upaya pengurangan limbah B3. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami terhadap permasalahan yang kami kaji, yaitu keningan masyarakat terhadap pengelolaan limbah baterai sekali pakai, yaitu adanya sosialisasi, adanya sanksi bagi pelanggar, adanya penambahan fasilitas, dan adanya pengawasan ketat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!